Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3159. Rin Video meninggalkan ruang gema dan melihat lebih dekat pesan tersebut. Atas perintah dari Werdelem Empire Main Universe dan diizinkan oleh Pusat Komando Triaglia Supreme Palace, Rivindio, Chamazots Bet, akan menyelidiki dugaan pencurian identitas di Colossal Planet. Rivindio harus menemukan sumber masalahnya dengan segala cara. Kembali dari Mortal Realm tidak diperbolehkan sampai misi selesai. Ekspresi Rivindio berubah gelap. Apa-apaan ini? Namun, pesannya tidak berakhir di sana. Setiap upaya untuk menolak atau meninggalkan misi ini akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ide batu Werdelem Anda akan diblokir di sistem Kekaisaran Werdelem, sehingga Anda tidak dapat menyerap energi kultivasi apapun di alam semesta manapun di dalam Kekaisaran Werdelem. Hukuman ini tidak dapat dibatalkan dan bersifat permanen. Rivindio merasa dunianya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang sedang terjadi? Entah mengapa, dia lahir dengan konsentrasi darah kelelawar Chamazots terendah yang pernah terlihat sejak Triaglia menjadi pemilik alam semesta, dan itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Dia bukan bibrida atau semacamnya. Dia adalah kelelawar Chamazots murni, tetapi sangat tidak beruntung. Pil dan metode lain digunakan untuk meningkatkan konstitusinya, tetapi hanya sedikit yang dapat mereka lakukan. Misalnya, istana memiliki akses ke pil yang mirip dengan pil reformasi darah Rohan, yang sudah diminum Rivindio. Kalau bukan karena pil dan metode lain itu, dia akan menjadi lebih buruk dari sekarang. Sayangnya, membuang lebih banyak sumber daya untuk Rivindio sama sekali tidak sepadan. Ada banyak kelelawar Chamazots di Istana Agung. Karena konstitusinya yang buruk, sumber daya yang dialokasikan untuk kultivasinya juga dipotong beberapa kali. Saat ini, dia hampir tidak menerima sumber daya kultivasi sama sekali. Belum lagi ada rencana untuk memotongnya sepenuhnya. Itu karena usahanya yang besar sehingga dia mencapai persyaratan minimum absolut untuk mendapatkan sesuatu. Kalau tidak, dia pasti sudah dipotong sejak lama. Bagaimana dia bisa mencapai persyaratan minimum? Itu karena dia sering melakukan misi gila untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya seperti batu surgawi. Yah, itu hanya karena dia tinggal di istana ini, tempat di mana hampir semua ahli di alam semesta ini ingin masuk ke dalamnya. Rivindio baru berusia 35 tahun, tetapi ia sudah berada di alam transisi tahap tengah. Di planet fana manapun, itu akan dianggap sebagai pencapaian yang mengerikan. Sayang sekali ini benar-benar dianggap sangat buruk dalam ras kelelawar Chamazots. Prospek terburuk sudah berada di levelnya 10 tahun sebelumnya. Sekarang, mereka kebetulan menerima permintaan dari Main Universe untuk menyelidiki planet fana. Seburuk apapun Rivindio, dia masih anggota dari Chamazots Betrace. Para ahli yang mengurus banyak misi dan masalah lain di istana dan universe tidak akan pernah mengirim seseorang dari garis keturunannya ke planet fana. Yah, itu hanya terjadi jika itu adalah permintaan acak. Namun, permintaan semesta utama hanya memberi mereka alasan sempurna untuk menyingkirkan Rivindio untuk saat ini. Pada saat Rivindio kembali, dia akan tertinggal jauh sehingga dia akan dibuang sepenuhnya. Sederhananya, istana dapat berpura-pura bahwa mereka sangat mementingkan permintaan semesta utama dengan mengirimkan anggota ras kelelawar Chamazots. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menyingkirkan pengganggu ras kelelawar Chamazots. Akan lebih baik lagi jika Rivindio menolak atau mencoba melarikan diri. Mereka dapat menggunakan sistem Kekaisaran Werdelem untuk memotong kemampuannya dalam berkultivasi sepenuhnya. Bicara tentang membunuh dua burung dengan satu batu. Rivindio benar-benar mengerti hal itu. Meskipun dia mungkin diremehkan, dia bukanlah orang bodoh. Dia tahu betapa kuatnya sistem Kekaisaran Werdelem karena posisinya. Seseorang menggunakan ide batu Werdelem milik orang lain. Di matanya, itu tidak mungkin. Itu juga berarti penyelidikan ini mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Di alam fana, tidak akan ada energi surgawi yang bisa diserap Rivindio. Jika dia sudah hampir berhasil dengan energi surgawi dan hadiah batu surgawi dari misinya, bagaimana dengan energi spiritual dan tidak ada akses ke batu surgawi untuk menebusnya? Dia ditakdirkan untuk jatuh. Permintaan alam semesta utama datang pada waktu yang tepat bagi para petinggi istana, dan waktu yang lebih buruk bagi Rivindio.
Itu, Rivindio mengumpat tanpa henti. Ia hanya ingin pergi ke pusat komando dan menghajar siapapun yang menyuruhnya melakukan ini. Tentu saja, ia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Ia terlalu lemah untuk mendekati tempat itu tanpa alasan yang tepat. Rivindio butuh beberapa menit untuk menenangkan diri, tetapi akhirnya dia membaca permintaan itu sekali lagi. Jika aku tidak pergi, maka aku ditakdirkan untuk tidak pernah berkultivasi lagi. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan menghadapi kehidupan yang lebih sulit lagi karena aku pasti akan dikeluarkan dari istana setelah aku menyelesaikan misi ini, jika aku menyelesaikannya. Sejauh yang aku tahu, aku mungkin tidak akan pernah sampai ke akar-akar masalah ini. Rivindio membenci itu, tetapi dia mengerti inti permasalahannya. Tidak pergi berarti kekalahan yang pasti. Kultivasi akan terhambat, dan dia akan tamat. Di sisi lain, jika dia pergi, dia mungkin dapat menyelesaikan masalah ini, meskipun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentu, dia kemungkinan besar akan dikeluarkan dari istana pada akhirnya, tetapi setidaknya dia dapat kembali ke alam tinggi dan berkultivasi secara normal. Rivindio menarik napas dalam-dalam. Penyiksaan bertahun-tahun dapat berakhir dengan dua cara. Kurangnya rasa percaya diri atau semangat yang kuat. Rivindio adalah yang terakhir. Fakta bahwa ia masih mampu mencapai persyaratan minimum untuk alokasi sumber daya dengan konsentrasi garis keturunannya yang buruk menunjukkan tekadnya. Baiklah. Mungkin terpisah dari istana pada akhirnya tidak seburuk itu. Rivindio segera mengumpulkan semua tabungannya, menukarkan semuanya dengan batu surgawi, dan menaruhnya di cincin spasialnya sebelum berangkat. Tujuan berikutnya, planet kolosal. Bab 3160. Beberapa hari kemudian, kembali ke planet kolosal, Ryan baru saja menyelesaikan perdagangan lainnya. Higgs memperbaiki masalah konflik salamander lainnya di tahap 8 setelah menerima darah yang dibutuhkan. Silakan, cobalah, kata Ryan. Salamander menggelengkan kepalanya. Aku tahu aku bukan satu-satunya yang mengalami hal seperti ini. Salah satu temanku pernah kau tangani sebelumnya. Aku juga bisa merasakan perbedaannya, jadi aku tahu itu benar. Setidaknya beberapa dekade, jika tidak permanen, benar begitu. Ryan segera mengonfirmasi. Itulah yang sebenarnya. Kita baru akan tahu apakah itu permanen atau tidak dalam beberapa dekade. Jika itu bisa menjadi penghiburan, saya sangat yakin dengan kemampuan saya, jadi saya akan mengatakan itu lebih mungkin bersifat permanen daripada sementara. Salamander tidak akan begitu saja mempercayainya. Semoga saja begitu. Baiklah, kita akan menggunakan metode yang kamu sebutkan untuk menghubungi jika aku membutuhkan jasamu di masa mendatang. Tentu saja, Ryan menggunakan metode yang sama untuk semua orang, tinggalkan saja pesan di sana, dan saya akan menghubungi Anda dari pihak saya. Salamander menerima kesepakatan itu dan pergi beberapa saat kemudian. Akhirnya, Ryan bebas untuk mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Asteris mengerikan. Ryan menghilang dari dunia luar, memasuki alam dimensi jiwa surgawi. Dia bahkan tidak perlu memberitahu Roan tentang transaksi itu, karena Roan sudah berada di depan kualinya, genangan darah raksasa mengambang di udara di sisinya. Bagaimana? Kita punya hampir 3.000 liter. Tentu itu seharusnya cukup, kan? Roan melirik Ryan sejenak sebelum kembali memperhatikan kuali. Seperti yang kukatakan sebelumnya, masalahnya adalah bloodline mereka terlalu encer. Namun, memang ada banyak darah. Jika tidak ada yang salah, seharusnya ada cukup darah untuk lebih dari 2 pil. Selalu ada baiknya memiliki jaring pengaman. Bagus. Ryan duduk di samping, memperhatikan Roan bekerja. Butuh waktu berapa lama? Roan menyentuh beberapa rune alkimia di kuali, mengendalikan api di bawahnya, lalu meninggalkannya begitu saja. Prosesnya lambat. Darahnya bahkan tidak mengandung 1% pun dari naga banjir. Untuk memurnikan dan kemudian memisahkannya tanpa merusak darah dalam prosedur ini akan memakan waktu 6 hari. Ryan tidak melihat masalah besar. 6 hari. Kita sudah hidup selama ribuan tahun. Itu tidak ada apa-apanya. Roan mendengus. 6 hari per kuali. Yah, sial. Ryan mengerti bahwa segalanya tidak pernah semudah itu. Dia melihat ke kuali, yang bahkan tidak dapat menampung 1/100 dari semua darah. Berapa lama sampai semua darah diproses? Roan merenung sejenak. Aku hanya bisa mengendalikan 1 kuali di levelku, tetapi aku tidak terbiasa melakukan ini, jadi aku akan menjadi lebih baik seiring berjalannya proses.
Kurasa sekitar 2 tahun. Itu seharusnya sudah cukup. Oh, Ryan mendesah lega. 2 tahun masih belum terlalu lama. Ryan bahkan tidak perlu melihat, tetapi dia bisa tahu bahwa Zhang Esu semakin dekat. Orang itu akhirnya selesai menjalani rasa sakit dari Blood Reformation. Karena tubuhnya yang mengerikan, prosesnya memakan waktu lebih lama dan bahkan lebih menyakitkan daripada saat bersama Foliana atau Little Fisha. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati rasa sakitnya? Mulut Zhang Esu berkedut saat ia menerkam ke depan, mencoba menendang Ryan. Asteris merebut. Asteris. Sayang sekali Ryan hanya perlu mengangkat tangannya kembali. Dia dengan mudah menahan pukulan penuh Zhang Esu dan kemudian melemparkan orang itu seperti boneka kain. Sepertinya kau baik-baik saja. Bagus. Kalau begitu kita bisa mulai. Ahem, Suster Orb menghentikan Ryan di sana. Dia tertidur. Ryan menatap Zhang Esu, dan benar saja, tendangannya 100% gagal. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk mencoba mendaratkan tendangan itu, yang gagal total. Setelah itu, ia akhirnya menyerah pada kelelahannya. Hahaha, yah, ia sama sekali tidak bisa beristirahat selama beberapa hari terakhir karena efek pil itu. Tetap saja, apakah tidak apa-apa jika muridku terus mencoba mengalahkanku? Rowan mengangguk. Tidak apa-apa jika ada yang ingin memukulmu. Itu adalah hal yang wajar. Dasar brengsek. Ryan mengumpat balik. Namun, ia melupakan masalah itu. 2 tahun, haruskah kita berkultivasi saja untuk sementara waktu? Kita bisa melakukan terobosan terlebih dahulu, komentar Rowan. Dengan beberapa hari terakhir kultivasi, Rowan telah membawa mereka ke batas alam transformasi jiwa, jadi sekarang mereka bisa memasuki alam Sein. Kalau begitu, mari kita lakukan. Ryan tidak keberatan dengan hal itu. Kentucky bergabung dengan mereka, dan ketiganya mulai menyerap energi spiritual dari berbagai batu mereka. Semua energi yang didapat Kentucky pada dasarnya dikirim ke si kembar. Mereka sudah tahu cara melakukannya, jadi itu bukanlah hal yang sulit. Hanya dalam beberapa menit, ratusan batu spiritual berubah menjadi debu, dan semburan energi spiritual keluar dari tubuh si kembar. Kultivasi mereka dengan cepat meningkat, stabil di tahap awal Sein Realm. Pada saat yang sama, sebagian dari kultivasi Kentucky terbuka, memungkinkannya untuk mencapai tahap 7 sekali lagi. Fiuh, Ryan membuka dan menutup tinjunya, mengendalikan energi spiritualnya, yang sekarang jauh lebih kuat. Kurasa ini adalah realm terakhir yang akan kita capai sebelum kita minum pil. Setelah itu, kita akan langsung menuju Void Tempering Realm. Mata Kentucky berbinar. Apakah itu berarti aku tidak perlu berkultivasi lagi sampai pilnya habis? Rowan, jelas, tidak akan membiarkan hal itu. Diam dan ambil lebih banyak batu spiritual. Kita mengandalkan pil, tetapi kita tidak tahu hukum kekaisaran Werdelem ini. Mungkin pil itu tidak akan bekerja. Jika memang begitu, lebih baik terus berkultivasi. Itu berlaku untuk kalian berdua dan aku. Rowan kemudian melihat ke Kuali, berdiri, dan membuat beberapa perubahan dalam proses penyulingan. Dia akan melakukannya berkali-kali dalam 2 tahun ke depan. Jangan ambil risiko lagi dan tinggal dewa di sini untuk saat ini. Bab 3161. Dengan si kembar di dalam alam dimensi jiwa surgawi mereka, tidak seorang pun dapat menemukan satu pun jejak mereka. Pada suatu saat, ada beberapa informasi mengenai lava pristine. Salamander, tetapi akhirnya dibuang karena itu adalah transaksi binatang iblis. Sasaran yang dicari Balai Inkuisisi berasal dari ras humanoid, jadi itu tidak sesuai dengan kriteria. Selain itu, Salamander tidak ingin berkomentar banyak tentang itu karena tampaknya ada beberapa momen memalukan yang terjadi di sana. Balai Inkuisisi melanjutkan pencariannya, menyebarkan informasi kemanapun mereka bisa. Sayangnya mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun, termasuk Zhang Esu atau kelompok yang membantu Ryan. Begitulah, 2 bulan berlalu. Aula Inkuisisi memiliki beberapa lokasi utama di planet ini, yang utama adalah Aula Inkuisisi di benua Dolei, negara Riantan. Aula Inkuisisi ini adalah markas besar mereka, dan pada dasarnya itu adalah satu-satunya bangunan buatan manusia dalam radius lebih dari 1000 km di semua sisi. Aula Inkuisisi melarang kekuatan lain untuk mendekati markas besar mereka. Namun, gedung-gedung di sana memang sebesar itu. Balai Penempaan Inkuisisi pada dasarnya adalah satu-satunya cabang Balai Inkuisisi yang menangani banyak ahli. Semua cabang lainnya hanya diperuntukkan bagi anggota Balai Inkuisisi saja,
dan Balai Inkuisisi tidak pernah memiliki sebanyak itu. Bangunan mereka hanya diperluas sekitar 5 kilometer, cukup kecil jika dibandingkan dengan kota-kota biasa di planet kolosal, apalagi yang besar. Sebagian besar dari mereka yang bekerja di sini berada di bawah pengaruh kontrak pengikat jiwa, seperti saudara laki-laki Karev yang sudah meninggal. Namun, ada pengecualian. Aula Inkuisisi memiliki 3 perwakilan dari Kekaisaran Werdelem sendiri, para ahli yang datang dari luar planet. Pada dasarnya, mereka adalah satu-satunya yang memiliki kehendak bebas sepenuhnya. Saat itu sore hari di markas besar Aula Inkuisisi ketika sebuah pesawat luar angkasa muncul dan memasuki atmosfer. Itu bukan sesuatu yang besar, dan mengingat posisi Aula Inkuisisi, beberapa pesawat luar angkasa yang datang dari luar sesekali adalah hal yang biasa. Namun, yang ini berbeda. Benda itu membawa lambang istana tertinggi, tempat tinggal Triaglia yang legendaris, sang pemilik alam semesta. Di luar, melayang di atas markas, 3 tetua yang lebih tinggi menunggu pesawat ruang angkasa itu turun dengan ekspresi penuh hormat. Ketika pesawat ruang angkasa akhirnya mendarat, ketiga tetua itu turun untuk menerima perwakilan dari istana tertinggi. Seperti yang bisa dibayangkan, orang yang keluar tidak lain adalah Rivindio, si kelelawar Chamazots yang dibuang. Ia diikuti oleh beberapa bawahan, yang dipilih pada saat-saat terakhir untuk ikut bersamanya. Mereka tidak istimewa, tetapi karena Rivindio juga bukan siapa-siapa, mereka cocok untuk pekerjaan itu. Bagi mereka, fakta bahwa mereka dapat melayani si kelelawar Chamazots ini untuk sementara waktu saja sudah merupakan hal yang bagus untuk masa depan mereka. Tuan Rivindio, apakah tidak apa-apa kita dikirim ke planet Fana ini? Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Glufin, bertanya kepada Rivindio di sampingnya. Rasanya ini membuang-buang waktu bagi ras seperti kelelawar Divine Chamazots. Rivindo melotot padanya. Tutup mulutmu. Ini permintaan langsung dari alam semesta utama Kekaisaran Werdelem. Apakah kau mengatakan bahwa Kekaisaran Werdelem sendiri yang salah? Glufin gemetar seluruh tubuhnya. Maaf, Tuan Rivindio. Anak kecil ini salah bicara. Tidak mungkin alam semesta utama Kekaisaran Werdelem akan mengeluarkan tugas yang tidak berarti, terutama yang langsung ditujukan ke istana tertinggi kelelawar Chamazots. Tetap saja, apakah ketiga orang di sana itu yang seharusnya menjadi pembantu kita? Tanya orang lain, seekor harimau perak bergaris putih betina bernama Karcisa. Dia memeriksa fondasi ketiga tetua itu dengan indera surgawinya, memandang rendah mereka. Tidak heran mereka dikirim untuk mengurus planet Fana. Kultivasi yang buruk, fondasi yang longgar, sangat tua, dan masih dalam tahap puncak alam transisi. Ini benar-benar penghinaan terhadap ras Chamazots surgawi Anda, Master Rivindio. Wanita itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya, yang membuat ketiga pemimpin Balai Inkuisisi planet tertutup itu merasa sulit untuk menahan senyum mereka. Namun, memang benar bahwa mereka dikirim ke planet ini justru karena tidak banyak yang diharapkan dari mereka. Dia mungkin berkata begitu, tapi bukankah dia juga ada di sini? Mereka berpikir bersamaan. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Posisi mereka dibandingkan dengan harimau betina itu bahkan tidak layak disebut. Rivindo bisa mengerti. Apakah para tetua itu dikirim ke sini untuk dibuang? Itu membuat mereka hampir sama seperti dirinya. Hanya saja orang-orang di sekitar tidak mengetahui kebenaran tentang alasan sebenarnya Istana Agung mengirim Rivindio ke planet ini. Cukup, mereka juga bawahan Kekaisaran Werdelem, dan mereka akan menjadi pendukung utama kita selama penyelidikan ini. Aku tidak ingin melihat masalah apapun muncul saat aku di sini. Apakah kalian semua mengerti? Ya, Master Rivindio. Rombongan Rivindio menjawab serempak. Mereka semua ingin menjilatnya. Ketiga tetua Aula Inkuisisi itu terkejut. Mereka mengira Rivindo, sebagai kelelawar Chamazots, akan memperlakukan mereka lebih buruk. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, Rivindio tampaknya tidak terlalu sulit diajak bekerja sama. Salah satu dari tiga tetua itu maju ke depan. Namaku Obsevio, yang bertanggung jawab atas Aula Inkuisisi Kolosal Planetem, Kepala Inkuisitor. Selamat datang, Master Rivindio. Merupakan keberuntungan bagi kami untuk menerima kunjungan dari kelelawar Chamazots berdarah murni. Dua orang di sampingku ini adalah wakil kepala Inkuisitor yang bertindak sebagai penggantiku saat aku tidak ada, Pochlidis dan Sutrin. Rivindio mengangguk pada mereka. Aku mengandalkan kalian. Sekarang,
Jangan buang-buang waktu satu sama lain. Semakin cepat kita selesaikan masalah pencurian identitas ini, semakin cepat kita bisa meninggalkan tempat ini. Ceritakan semua yang kalian tahu. Obsevio mengangguk dan mulai menceritakan hasil penyelidikan mereka sejauh ini sementara mereka berjalan kembali ke dalam markas besar. Bab 3162. Seminggu kemudian, si kembar dan Kentaki mengerjakan pemurnian darah secara normal. Mereka tidak berniat untuk keluar dalam waktu dekat, jadi mereka tidak memperhatikan hal lain. Selain itu, Ryan akhirnya mulai mengajari Zangetsu tentang formasi sirkuit. Ia juga memberinya beberapa informasi mengenai segel dan jimat. Ryan tidak tahu banyak tentang segel dan jimat. Namun karena ia pernah menjadi ahli alam dewa, segel dan jimat yang dilihatnya hingga saat itu jauh lebih baik daripada yang dipelajari dan digunakan Zangetsu. Bisa dibilang Ryan masih lebih baik dalam dua pekerjaan sampingan ini daripada Zangetsu, meskipun Ryan tidak berniat mempelajarinya lebih lanjut. Zangetsu jelas senang. Latihan gila-gilaan untuk menghadapi kematian akhirnya berhenti. Ia tahu bahwa ia jauh lebih baik sekarang. Pengendalian elemen petirnya luar biasa, energi spiritualnya bersirkulasi dengan lancar, dan tubuhnya terasa penuh energi, jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak banyak berubah adalah ketepatannya, yang sudah berada pada level yang sangat tinggi sejak Ryan bertemu dengannya. Ryan memiliki beberapa batu spiritual di sisinya, menyerap energi spiritual mereka sementara ia juga menjelaskan beberapa konsep rune formasi sirkuit. Jadi, kau mengerti, meskipun tampaknya tidak terpikirkan untuk menggunakan 4 saluran tanpa kehilangan kendali, faktanya adalah bahwa interkoneksi rune konversi petir dapat disesuaikan untuk memungkinkan hal itu. Berkat itu, kau dapat memperoleh tingkat percakapan yang lebih tinggi tanpa kehilangan ruang. Zangetsu menatap tangan Ryan saat mereka menciptakan rune itu. Sulit baginya untuk melihat karena kultivasinya terlalu rendah, dan ia tidak menggunakan jenis peralatan tertentu. Meskipun demikian, ia dapat membayangkannya dalam benaknya, memahami konsep di balik kata-kata Ryan. Jika memang begitu, tidak bisakah kita juga membuat rune konversi 8 saluran? Ryan tersenyum tipis. Kita pasti bisa. Satu-satunya masalah adalah bahan-bahan yang tersedia di planet ini tidak cukup kuat untuk menahan daya yang mengalir. Aku bisa memberikan contoh untukmu. Hanya saja begitu kau mencoba menggunakannya, itu akan langsung rusak. Untuk saat ini, gunakan peralatan yang kau bawa dan lihat apakah kau bisa membuat rune konversi 4 saluran. Jika kau berhasil, aku akan menunjukkan langkah selanjutnya. Ada banyak cara untuk menggunakan rune konversi. Ini hanyalah salah satunya. Zangetsu memperhatikan Ryan menyelesaikan runenya, mengukir metode-metode dalam benaknya sambil juga mencoba untuk menemukan perbaikannya sendiri. Aku sedang mengerjakannya. Aku juga baru saja mendapat ide yang ingin kucoba. Lihatlah setelah aku selesai. Zangetsu segera pergi ke sudut lain, mengeluarkan peralatan yang dibawanya dan mulai bekerja tanpa diminta Ryan. Ryan merasa lucu melihat pemuda itu. Dia seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan baru dan ingin memainkannya. Baiklah, terserah kau saja. Ryan, Suster Orb tiba-tiba memanggil. Lihatlah jaringan Werdelem. Ryan penasaran dan mengeluarkan CD-nya. Sister Orb membiarkan sinyal jaringan Werdelem memasuki alam dimensi jiwa surgawi sepanjang waktu. Selama Ryan berada di dalam, dia yakin CD-CD itu tidak dapat digunakan untuk menemukan lokasi si kembar. Pertama-tama, CD yang mereka gunakan memiliki ide yang berbeda, jadi Kekaisaran Werdelem pertama-tama perlu mencari tahu ide palsu mana yang digunakan si kembar sebelum mencoba menemukan mereka. Nah, ini menarik, Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Hei, Rowan, lihat juga. Rowan, yang sedang mengoperasikan kuali, melirik ke samping dan melihat informasi di layar CD Ryan. Dunia dipenuhi dengan kegembiraan karena kunjungan berikutnya dari alam surgawi, yang terjadi setiap 500 tahun sekali, akan terjadi lagi. Selama kesempatan ini, salah satu planet di tata surya kita akan dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi pengunjung alam surgawi, yang akan menghabiskan beberapa hari untuk mengajar dan melakukan demonstrasi kepada semua pakar di dunia. Ryan dan Rowan telah mendengarnya beberapa kali sebelumnya. Misalnya, Dili, Master Sekte dari Sekte Pembelah Dunia, menyebutkan bagaimana dia dan banyak pemimpin lain dari berbagai kekuatan pergi ke planet tetangga untuk menemui ahli alam surgawi yang datang terakhir kali. Selama kunjungan itulah Dili menyaksikan tahap kelima dari Spear Intent,
yang akhirnya membuat Ryan dan Roan mempelajarinya, dan kemudian Dilly sendiri. Jadi ini acara setengah milenium, iya. Komentar Roan. Namun, Ryan tidak merasakan ketertarikan dari Roan. Kenapa wajahnya muram? Ini juga kesempatan bagus. Untuk apa? Untuk melihat-lihat. Roan bertanya balik, masih tidak tertarik. Setelah pil kita habis, kita bisa pergi ke alam surgawi sendiri, jadi kenapa repot-repot? Batu-batu suci, tentu saja. Ryan menunjukkan sisa informasinya. Aula Inkuisisi di semua planet di tata surya menerima informasi bahwa pengunjung alam surgawi bermaksud untuk melepaskan beberapa kelompok batu surgawi tingkat 2. Masih belum jelas bagaimana batu surgawi ini akan didistribusikan. Namun, dengan semakin dekatnya kontes milenium berikutnya, memiliki batu surgawi di tangan seseorang akan memberi setiap ahli keuntungan besar atas musuh-musuhnya. Ryan melanjutkan dari sana. Dengan batu-batu surgawi, kita sudah bisa memaksa tubuh kita untuk menjalani transformasi surgawi. Kembali ke masa lalu, kita tidak boleh lupa bahwa begitu seorang manusia tiba di alam tinggi, tubuh mereka harus melalui adaptasi untuk mulai menerima energi surgawi, transformasi iblis untuk energi iblis, transformasi surgawi untuk energi surgawi, ini semua adalah nama yang berbeda untuk proses yang sama. Si kembar dan Kentaki mengalaminya di masa lalu dan tahu bahwa tubuh mereka masih membutuhkannya. Roan merenungkan hal ini sejenak. Transformasi surgawi adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, dan itu akan membuat si kembar rentan selama itu. Mereka masih harus melewati alam dimensi saat ini, tetapi pasti akan lebih baik jika mereka bisa melewatinya bahkan sebelum tiba di alam surgawi. Baiklah, kapan kau akan tahu lebih banyak? Ryan tersenyum. Di sini tertulis ahlinya akan tiba dalam waktu 1 minggu. Bab 3163. Namun, planet yang dipilih untuk acara itu bukanlah Klosal. Tak lama kemudian, berita menyebar bahwa planet Giantel, planet kedua dari matahari, akan digunakan untuk menyambut kedatangan ahli alam surgawi. Pilihannya selalu acak, dan mengingat tata surya ini memiliki 7 planet yang dihuni, wajar saja jika planetmu sendiri tidak dipilih. Seperti biasa, formasi teleportasi dipersiapkan di ke-6 planet lainnya bagi mereka yang ingin pergi dan menyaksikan ahli alam surgawi. Biasanya, hanya mereka yang berada di alam transisi yang akan pergi karena jumlah batu roh yang diperlukan untuk teleportasi cukup tinggi. Namun, itu bukan aturan. Ada yang hanya dibawa bersama para tetua alam transisi mereka. Yang lain kebetulan punya cukup uang untuk membayar teleportasi. Bahkan ada yang memenangkan kompetisi lain yang lebih sederhana di mana hadiahnya adalah kesempatan untuk mengunjungi Giantel untuk acara ini. Bagaimanapun, meskipun mayoritas ahli yang pergi berada di alam transisi, masih ada beberapa yang berada di alam yang lebih rendah. Namun, ada aturan bagi mereka yang pergi. Biasanya, perjalanan antar planet di tata surya jarang terjadi. Beberapa masih terjadi setiap hari, tetapi dibandingkan dengan jumlah makhluk hidup di setiap planet, jumlah itu bahkan tidak layak disebut. Siapapun yang memutuskan untuk pergi dan menemui ahli alam surgawi harus segera kembali ke planet mereka setelah presentasi selesai. Kecuali jika Anda memiliki izin khusus, pindah ke planet baru dilarang. Itulah sebabnya sebagian besar perjalanan yang dilakukan antara ketujuh planet ini hanya untuk urusan bisnis dan tidak ada yang lain. Bagi mereka yang berani menentang aturan, ide batu Werdelem mereka, yang tercatat pada saat teleportasi, akan diblokir melalui sistem kekaisaran Werdelem. Itu juga berarti para ahli ini tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Itu menjamin tidak akan ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mencoba dan melanggar aturan tersebut. Setiap orang selalu memastikan untuk kembali ke planet mereka sendiri. Di planet Klosal, ada 5 kota yang memiliki formasi teleportasi yang mampu mengirim para ahli ke planet Giantel. Jelas, ada 1 kota untuk masing-masing dari 5 benua di Klosal, 5 kota utama di setiap benua. Formasi teleportasi dibuka untuk para pelancong 3 hari sebelum kedatangan sang ahli, dan akan terus dibuka hingga hari sang ahli pergi, ditambah beberapa formasi lagi bagi mereka yang ingin kembali. Seseorang juga dapat menggunakan pesawat luar angkasa jika mereka menginginkannya, tetapi sebagian besar akan menggunakan formasi teleportasi untuk menghemat waktu karena harganya tidak berubah. Di kota Foxtel, kota binatang iblis utama di benua Kueintin, salah satu formasi teleportasi tersebut telah dipersiapkan untuk berbagai binatang iblis yang ingin mengunjungi Giantel kali ini.
Ada beberapa formasi teleportasi lain yang terhubung ke kota binatang iblis lain atau wilayah binatang iblis khusus di benua itu, dan formasi-formasi ini telah aktif sepanjang hari. Melalui salah satu formasi teleportasi inilah binatang iblis mirip anjing dalam bentuk humanoid keluar. Binatang itu memiliki bulu putih bersih dan mata putih serta memancarkan tekanan binatang iblis tingkat 7. Namun, binatang itu bukanlah sesuatu yang langka. Binatang itu dikenal sebagai serigala salju hantu dari bagian utara Quentin, yang cukup umum di daerah itu. Ini sama sekali bukan ras garis keturunan surgawi, tetapi masih dihormati, mengingat ia memiliki beberapa serigala alam transisi yang tersebar di wilayah utara. Serigala salju hantu ini hanyalah satu dari beberapa puluh yang muncul sejauh ini, jadi tidak ada yang memperhatikan. Namun, orang ini berbeda, karena dia bukanlah binatang iblis. Serigala salju hantu itu tidak lain adalah Ryan, yang menggunakan teknik transformasi tubuhnya untuk mengubah bentuk tubuhnya. Ryan berusaha keras untuk memastikan transformasi ini sempurna. Ia pergi ke wilayah utara dan menangkap salah satu serigala ini. Setelah memastikan bahwa ia dapat meniru aura serigala ini dengan sempurna melalui transformasinya, ia pun menuju ke Foxtail City. Adapun Roan dan yang lainnya, mereka semua berada di dalam alam dimensi jiwa surgawi. Ryan, ini membosankan. Biarkan aku keluar juga. Kentucky mengeluh dari alam dimensi. Tidak bisa, tolak Ryan. Jika kau datang, aku harus membayar 2 kali lipat untuk berteleportasi ke planet Giantel. Apa kau sudah melihat nilainya? 100 batu spiritual peringkat 7. Tentu, kita bisa mendapatkan nilai ini dengan cukup mudah jika kita berusaha, tetapi itu juga butuh waktu. Mengapa menghabiskan uang sebanyak itu 2 kali hanya agar kau bisa bersenang-senang di luar? Tunggu sampai kita tiba di Giantel, dan kemudian aku bisa berpikir untuk membiarkanmu keluar. Dalam ide, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Ryan. Ryan melihat ke bawah, dan seekor binatang iblis kecil memegang perangkat dalam di tangannya. Perangkat itu mirip dengan terminal biasa yang digunakan untuk memeriksa ide batu dalam seseorang. Sejak kapan kota-kota meminta ide kita saat kedatangan? Binatang iblis menjelaskan. Biasanya, kami tidak melakukannya. Namun, dengan adanya acara ahli alam surgawi, ada kemungkinan sabotase terjadi. Jika Anda tidak hidup di bawah batu selama beberapa bulan terakhir, Anda mungkin pernah mendengar tentang Balai Penempaan Inkuisisi, bukan? Keamanan telah diperketat sejak saat itu, terutama dalam menghadapi kunjungan ahli alam surgawi. Kunjungan. Ryan bingung. Bukankah kunjungan itu terjadi di Giantel? Aku datang dengan harapan untuk pergi ke sana. Aku bahkan menghabiskan semua tabunganku untuk itu. Kau benar, si kecil setuju dengan Ryan. Tapi bagaimana kalau... Benar, Aula Inkuisisi tidak ingin memberikannya kesempatan untuk terlihat buruk di depan ahli itu kalau-kalau dia memutuskan untuk datang ke planet kita, atau begitulah yang diberitahukan kepada kita. Begitu ya, Ryan mengangguk lalu meletakkan tangannya di perangkat itu. Energi batu dalam miliknya dengan cepat masuk ke dalamnya, yang memperlihatkan identitasnya. Bab 3164. Baiklah, itu saja. Kau boleh pergi, kata binatang iblis kecil itu, sambil berjalan ke arah binatang iblis berikutnya. Ryan tidak membuang waktu di sana dan keluar dari formasi teleportasi. Roan telah meninggalkan pintu keluarnya di kota sebelumnya, jadi jika perlu, Ryan dapat melarikan diri ke alam dimensi jiwa surgawi dan keluar di sisi Roan di tempat lain. Tentu saja, pintu keluar itu akan tetap ada selama Ryan tidak pergi lebih dari 1 juta kilometer jauhnya, yang merupakan jangkauan koneksi jiwa mereka. Saat keluar, Ryan melihat ke arah formasi teleportasi besar di kejauhan. Teleport untuk dikirim ke planet lain jelas jauh lebih besar, dan akan jauh lebih mahal untuk diambil. Namun, Ryan tidak langsung pindah ke formasi teleportasi. Apa pendapat kalian? Ryan bertanya kepada semua orang di dalam alam dimensi. Suster Orb adalah orang pertama yang berkomentar. Itu benar-benar hanya formasi teleportasi. Aku tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Alasan Ryan menanyakan hal itu adalah karena Roan ragu. Kunjungan seorang ahli alam surgawi ini tampaknya terlalu dekat dengan saat mereka menghancurkan balai penempaan. Memang, sudah lebih dari 2 bulan sekarang, dan kunjungan itu masih dalam jadwal normal kunjungan mereka. Tetap saja, waktu seperti itu tidak ada apa-apanya bagi dunia kultivasi.
Ryan melihat formasi itu dengan indera spiritualnya, yang akan segera aktif. Energi spiritual terkumpul, binatang iblis di atasnya menunggu, dan cahaya perak mengikutinya. Akhirnya, mereka menghilang, berteleportasi seperti biasa, tidak ada yang aneh. Aku juga tidak melihat ada yang salah. Suster Orb, untuk memastikan, cobalah meretasnya dan tunjukkan padaku semua rune dari formasi teleportasi. Benar, kita sudah cukup dekat, dan ini baru formasi tingkat emas awal. Ini akan berakhir dalam semenit. Ryan berjalan-jalan di kota binatang iblis, sambil mengamati berbagai binatang iblis. Sebagai benua yang didominasi oleh binatang iblis, kota-kota jarang ditemukan, terutama karena binatang iblis baru memperoleh kesadaran setelah tahap tertentu. Belum lagi, ada juga kasus siapa di antara mereka yang akan memperoleh batu Werdelem dan siapa yang tidak. Dibandingkan dengan planet-planet serupa di alam fana alam semesta lisan, planet ini bahkan tidak memiliki 1/10 dari jumlah pembudidaya yang dimiliki planet lisan. Meskipun demikian, para Demon Beast itu tampak sangat bersemangat. Sebagian besar dari mereka tidak akan bisa pergi, tetapi seperti kota-kota lain dengan formasi teleportasi antar planet, acara semacam itu mendatangkan banyak bisnis. Akhirnya, suara Suster Orb bergema di benak Ryan. Baiklah, sudah selesai. Lihatlah. Ryan berhenti dan menyandarkan punggungnya ke dinding sebelum menutup matanya. Tak lama kemudian, Sister Orb mengirimkan rune yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pikiran Ryan, dengan semua sifat spesifik dan energi yang disalurkannya. Ia terus seperti itu selama beberapa menit, tak seorang pun mengganggunya. Pada akhirnya, Ryan menggelengkan kepalanya, karena tidak menemukan apapun. Itu adalah formasi teleportasi sungguhan. Koordinatnya juga ditujukan ke planet Giantel. Rowan, yang telah mendengar semuanya sejauh ini, merenung sejenak. Jadi tidak ada jebakan saat kami tiba, hanya pemeriksaan identitas, yang Anda katakan sempurna. Formasi teleportasi juga tanpa jebakan. Zhang Esu, yang juga mendengar percakapan itu, berkomentar. Yah, mereka mengharapkanmu menjadi manusia, kan? Kalau memang ada jebakan, itu pasti di benua ras humanoid. Apakah Balai Inkuisisi mengharapkanmu untuk berpura-pura menjadi binatang iblis dan datang ke kota binatang iblis? Ryan, Rowan, dan Sister Orb harus mengakui bahwa kata-kata Zhang Esu masuk akal. Memang, apa yang dikatakan informasi mengenai kita di planet Werldem Network. Ryan membuka CD-nya, memeriksanya lagi. Dia sudah melakukannya berkali-kali. Aku tidak yakin karena mereka mungkin hanya menyembunyikan sesuatu. Namun, hadiahnya tetap sama. Tidak disebutkan juga bahwa salah satu orang yang membantuku di Forging Hall ditangkap. Kalaupun ada, hanya hadiahnya yang bertambah. Kentucky sudah mulai kehilangan kesabarannya. Berapa lama kalian semua akan menunggu? Hanya ada 3 hari sampai orang dari alam surgawi itu tiba di Giantel, kan? Sebaiknya kita segera berangkat agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak di Giantel untuk bersiap. Skenario terbaiknya adalah menculik orang itu dan mengambil semua batu surgawinya. Mungkin sulit di level kita, tetapi bukan tidak mungkin. Asteris mengerikan. Asteris. Ryan terus mengamati formasi itu dengan saksama, juga memperhatikan mereka yang menjaganya. Setelah 3 jam, teleportasi lain terjadi, dan tidak ada yang aneh terjadi. Begitu aku menggunakan teleportasi, kita pasti akan terkirim lebih jauh dari 1.000.000 kilometer. Jalan keluar yang ditinggalkan Rowan di kota sebelumnya akan menghilang. Aku setuju dengan apapun, Rowan menambahkan dengan dingin. Batu-batu surgawi akan bagus, tetapi itu tidak mutlak diperlukan. Aku hanya menunjukkan bahwa waktunya tampaknya terlalu tepat. Ryan menyipitkan matanya. Baiklah, terserahlah. Jika kita takut pada setiap kemungkinan, maka lebih baik kita menyerah menjadi pembudidaya dan mencari tempat untuk bersembunyi selama sisa hidup kita. Ryan kemudian menghabiskan 3 jam berikutnya di kota itu hingga teleportasi berikutnya akan terjadi. Ia pindah ke sana dan bergabung dengan barisan, yang menarik sedikit perhatian. Siapapun yang berada di bawah alam transisi atau tahap 8 biasanya menemani beberapa ahli tingkat tinggi yang akan membayar mereka. Yah, itu tidak biasa, tetapi tidak terlalu konyol. Beberapa memiliki latar belakang yang kaya, meskipun mereka datang sendiri. Yang lain kebetulan memiliki banyak uang karena alasan lain. Ryan tampaknya menjadi bagian dari kelompok ini. Ryan segera membayar semua batu roh di pintu masuk formasi teleportasi. Ia tenang,
Tetapi mata dan indera spiritualnya memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. Akhirnya, formasi teleportasi diaktifkan sementara Ryan dan Sister Orb memperhatikannya. Tidak diragukan lagi, formasi teleportasi bekerja sebagaimana mestinya. Asteris mengerikan. Asteris. Kemudian, Ryan menghilang bersama semua binatang iblis lainnya. Namun, peringatan, perpindahan spasial terdeteksi. Koordinat kedatangan telah diubah. Ryan tersenyum pahit saat mendengarnya. Teleportasi itu tidak berlangsung lebih dari sedetik. Namun, saat dia menyelesaikan teleportasi, dia tidak berada di dekat planet Giantel. Wah, sial. Bab 3165. Si kembar pernah menerima pesan semacam itu sebelumnya. Kembali ke planet Zasfin, tepat ketika mereka menggunakan gerbang spasial untuk mencapai alam dewa, transfer spasial mereka berubah di tengah jalan. Mereka seharusnya tiba di wilayah binatang iblis tetapi malah pergi ke wilayah ras humanoid. Namun, kali ini ada perbedaan. Dulu, sistemlah yang mengubah tujuan mereka. Namun, sekarang, Ryan ditarik pergi, dan sistem tidak ada hubungannya dengan itu. Sistem hanya memperingatkan Ryan tentang perubahan spasial. Asteris mengerikan. Asteris. Penglihatan Ryan kabur sejenak, dan ketika kembali normal, ia mendapati dirinya berada di tengah angkasa dengan segerombolan binatang iblis di sekelilingnya. Jelas itu adalah kelompok yang diteleportasi Ryan. Pada tahap 7, seseorang dapat hidup di angkasa tanpa masalah, menggunakan energi spiritual untuk menopang diri mereka sendiri. Selain itu, tampaknya tidak ada yang peduli dengan kurangnya udara saat itu. Mereka semua tersesat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa ini? Seekor binatang iblis alam transisi berbicara. Saya pernah ke Giantel sebelumnya, komentar yang lain. Dan sejauh yang saya ingat, Giantel bukanlah ruang kosong, melainkan sebuah planet. Komentar mereka dapat didengar kemana-mana, menggunakan energi spiritual mereka untuk menghasilkan getaran yang diperlukan di tengah kehampaan sehingga suara mereka dapat menyebar. Jawaban atas pertanyaan mereka tidak butuh waktu lama untuk muncul. Mata Ryan menoleh ke arah tertentu, di mana tampaknya tidak ada apa-apa selain kekosongan yang lebih dalam. Namun, karena dia sangat peka terhadap elemen cahaya, dia dapat melihat bahwa cahaya bintang yang melewati titik itu sedikit terdistorsi. Tiba-tiba, area di sekitar distorsi itu mulai berubah, dan sebuah pesawat luar angkasa tampak muncul entah dari mana. Tentu saja, itu tidak benar-benar muncul. Itu hanya memperlihatkan dirinya agar yang lain bisa melihatnya. Sister Orb, Ryan hanya menyebut namanya. Ya, ruang di sekitar telah disegel oleh formasi lain. Itu berada di level surgawi. Tahan di sana sebentar sementara aku meretasnya. Beberapa ahli keluar dari pesawat luar angkasa. Mereka semua mengambil contoh serangan, memancarkan aura di alam transisi. Bahkan ada beberapa yang auranya tidak ditutupi energi spiritual tetapi energi surgawi. Tidak diragukan lagi mereka adalah ahli dari alam surgawi. Binatang iblis yang mengeluh sebelumnya langsung menutup mulut mereka. Jelas terlihat bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun di sini. Para ahli itu kemudian membuka jalan, dan seorang ahli alam transisi lainnya berjalan ke arah mereka di tengah jalan. Benar saja, ahli itu adalah Rivindio, kelelawar Chamazots yang diabaikan. Akhirnya, para ahli lainnya mengikutinya, dan mereka berhenti tepat di depan binatang iblis. Kecuali Ghost Snow Wolf itu, aku ingin kalian semua pergi ke pesawat luar angkasa. Kami akan segera memindahkan kalian kembali ke planet kolosal, kata Rivindio. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sementara binatang iblis dengan cepat menjauh darinya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan binatang iblis tingkat 7 ini hingga membuat orang-orang ini marah. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk tetap tinggal dan bertanya. Akhirnya, hanya Ryan dan para ahli dari Aula Inkuisisi dan Istana Agung yang tersisa. Ryan berusaha bersikap sopan dan patuh. Maaf, Tuan. Apakah ada alasan bagi Anda untuk menghentikan saya di sini? Saya rasa saya tidak mengenal satu pun dari Anda. Rivindio tersenyum tipis. Oh, jangan khawatir. Ini memang pertemuan pertama kita. Namun, kau dan teman-temanmu pastinya telah menyebabkan banyak masalah di Kolosal, bukan? Kau bahkan menghancurkan balai penempaan Inkuisisi. Mengesankan, sangat mengesankan. Ryan berpura-pura terkejut. Aku, rekan-rekanku, apa yang kau bicarakan?
Aku memang melihat informasi di jaringan Werdelem bahwa balai penempaan Inkuisisi telah dihancurkan, tetapi aku hanyalah serigala salju hantu. Aku bahkan tidak menggunakan senjata atau baju zirah. Bagaimana mungkin aku bisa terlibat dengan itu? Hahaha, Rivindio tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa? Kalau saja kau tidak mengambil formasi teleportasi kami, aku tidak akan pernah bisa menangkap ekormu sama sekali. Sayang sekali kau mengambilnya, jadi identitasmu sudah terbongkar. Aku ingin tahu apa yang dilakukan ahli tingkat tinggi sepertimu di planet sekecil kolosal. Mau menjelaskannya? Tingkat tinggi. Ryan tampak semakin bingung. Saya hanyalah binatang iblis tingkat 7. Dibandingkan dengan tuan-tuan, bagaimana saya bisa dianggap sebagai tingkat tinggi? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tuan-tuan. Jadi kau bersikeras menyangkal, Rivindio menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tahukah kau mengapa kami yakin bahwa kau bukan orang kolosal? Rivindio kemudian melambaikan tangannya, dan formasi Ryan tiba-tiba mulai berubah. Kekuatan spasial mendekat, membuat ruang Ryan terasa seperti rawa. Formasi itu menggunakan sejumlah besar batu spiritual dan bahkan batu surgawi untuk memastikan Ryan tidak bisa melarikan diri dari sana. Rivindio melihat itu dan mendekat, sama sekali tidak takut. Sebenarnya, ketika kamu berteleportasi ke planet Giantel, kami menyiapkan formasi di luarnya. Aku sudah menduganya. Suster Orb berbicara sambil terus menyerang formasi itu. Rivindio, jelas, tidak mendengar apapun. Formasi itu hanya punya satu tujuan, mendeteksi keberadaan alam dimensi Saku. Sial, sekarang Ryan mengerti segalanya. Memang, Pocket Dimensional Realm adalah sesuatu yang dapat dideteksi oleh para ahli lain, selama level mereka sama atau lebih tinggi, dan Celestial Soul Dimensional Realm tidak berbeda. Hanya saja biasanya dibutuhkan seseorang di Void Tempering Realm, paling tidak, untuk merasakannya. Namun, Rivindio mencapainya melalui sebuah formasi. Ketakutan dan rasa hormat di wajah Ryan menghilang, mengetahui bahwa identitasnya telah terbongkar. Tidak seorang pun di planet fana seperti kolosal seharusnya memiliki alam dimensi Saku. Tidak buruk, nak. Jadi, apa sekarang? Pada saat yang sama, Ryan mendesak. Sister Orb, bagaimana? Formasi ini mengacaukan ruang di sekitarku. Aku tidak bisa memasuki alam dimensi. Sedikit lagi, garis keturunan Rivindio aktif, dan tombak darah lainnya muncul. Ia membidik dada Ryan, lalu mendesah pada akhirnya. Kau hebat. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar memiliki kekuatan untuk memalsukan ide Werdelem, tetapi itu tidak penting lagi. Selama aku membunuhmu, misiku ini akan berakhir. Para kaki tanganmu, yang kutahu bersembunyi di dalam Pocket Dimensional Realmmu, juga akan mati bersamamu karena Pocket Dimensional Realm akan runtuh. Kakak Orb, desak Ryan lagi, mulai gugup. Belum sampai sana. Namun, Rivindio tidak peduli. Selamat tinggal. Dia meraih tombak darahnya dan menusukkannya ke depan. Dia mengarahkannya langsung ke kepala Ryan, bermaksud untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Ryan. Jika Roan mencoba keluar, dia juga akan segera. Tidak bisa bergerak karena formasi itu, jadi dia hanya bisa menonton. Saudara ORB, sialan, apapun yang terjadi, terjadilah. Dalam sepersekian detik terakhir, Suster Orb bertindak, tetapi dia belum siap. Bab 3166. Peretasan itu belum berakhir. Sister Orb hanya memperoleh sebagian kendali atas benda itu, jadi dia tidak bisa membuatnya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, Ryan akan mati jika dia tidak bertindak karena dia tidak berdaya dalam situasi itu. Perbedaan kultivasinya terlalu besar, dan formasi itu membuatnya semakin buruk. Dia hanya punya satu pilihan, segera membebani semuanya dan berharap yang terbaik. Formasi itu langsung runtuh dengan kekuatan ruang, yang juga memengaruhi waktu. Untuk sesaat, semua hal di luar berhenti bergerak. Ryan, Rivindio, bawahannya, semuanya. Keruntuhan itu tidak membedakan kawan dari lawan, dan sebuah lubang hitam kecil tercipta sesaat. Mereka yang berada di dalam formasi, para ahli alam surgawi, pesawat ruang angkasa di belakang, Ryan di tengah, dan Rivindio tepat di depannya. Mereka semua ditelan olehnya. Namun, lubang hitam yang sangat kecil itu tidak memiliki energi untuk mempertahankan diri. Lubang hitam itu tidak bertahan sedetik pun sebelum menghilang juga. Semua orang sudah masuk ke dalamnya. Sedangkan yang lain yang menonton dari jauh, terutama para ahli formasi yang bekerja membangun formasi,
hanya melihat ledakan energi sebelum semuanya menjadi sunyi. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sana lagi. Selama beberapa hari, para ahli Giantel mencari kemana-mana, merasa gugup. Bagaimanapun, yang menghilang di dalam adalah kelelawar Chamazots asli dari Istana Agung. Fakta bahwa mereka pernah melihat satu di dalam diri mereka dalam hidup mereka saja sudah merupakan keajaiban, dan mereka sekarang telah kehilangan orang itu. Sayang sekali itu tidak berguna. Balai Inkuisisi dari Giantel menghentikan pencarian sebulan kemudian, menggunakan jaringan Kekaisaran Werdelem untuk melaporkan kejadian tersebut ke istana tertinggi di alam tinggi. Tentu saja, untuk menjaga muka, istana tertinggi mengirim ahli mereka sendiri untuk menyelidiki. Mereka mendapat laporan tentang apa yang terjadi dan mendengar tentang rencana Rivindio. Mereka harus mengakui bahwa rencana itu cukup cerdik. Rivindio berusaha keras untuk menyelidiki si kembar. Rivindio telah mengetahui segalanya tentang Ryan dan Rowan. Bagaimana mereka sering menghilang begitu saja tanpa jejak. Dia pergi ke klan Gondel, yang bekerja sama sepenuhnya. Kemudian mereka pergi ke Sekte Pemecah Dunia, yang tidak begitu kooperatif. Mengetahui bahwa Dili memahami tahap kelima SWOT Intent pada kesempatan itu mengejutkan banyak orang, tetapi itu tidak banyak gunanya di hadapan Rivindio. Dengan menggunakan status dan otoritasnya atas jaringan Kekaisaran Werdelem di planet ini, ia mengancam Dili dan sekte itu dengan pemblokiran total kultivasi. Meskipun Dili mungkin mengesankan karena memahami tahap kelima SWOT Intent, itu tidak akan banyak berguna jika ia tidak dapat menggunakan energi spiritual. Pada akhirnya, dia juga bekerja sama dan bahkan menandatangani kontrak pengikat jiwa dari stratum kedua, sehingga Rivindio yakin bahwa dia tidak berbohong. Tentu saja, itu juga membuatnya menjadi budak Aula Inkuisisi selama setahun, meskipun itu tidak penting sekarang. Orang lain yang tertangkap adalah Foliana, tetapi karena kultivasinya, kontrak pengikatan jiwa yang sederhana sudah cukup. Begitu dia menceritakan semua yang dia tahu, dia juga dibawa oleh Balai Inkuisisi. Bagaimanapun, garis keturunan yang dia serap sekarang menjadi bagian dari tubuhnya dan membuatnya menjadi prospek yang sangat mengesankan, terutama karena dia sekarang memiliki Divine Werdelem miliknya sendiri. Dia juga menjadi budak Balai Inkuisisi. Rivindio tidak berhenti di situ. Dia tidak ingin memberi Istana Agung waktu untuk membuangnya dan bekerja dengan sangat cepat. Dia juga memanfaatkan sepenuhnya setiap ahli yang dimilikinya. Dia bahkan akhirnya mengunjungi Salamander Lava Pristine setelah membaca dan menyaring banyak laporan. Bagaimana dia bisa berakhir di wilayah Salamander Lava Pristine? Itu sederhana. Sekali lagi, itu adalah fakta bahwa binatang iblis kucing yang disebut Tweety telah menghilang begitu saja bersama temannya, Sylvester. Apakah mereka benar-benar terbunuh? Sepertinya tidak. Dengan semakin banyaknya kontrak yang dipaksakan dan rasa takut dikeluarkan dari sistem Werdelem, para salamander yang menerima tawaran Ryan akhirnya buka mulut. Binatang iblis tingkat 6, Tweety dan Sylvester, diyakini telah mati karena napas naga milik Zimruk. Namun, mereka sebenarnya baik-baik saja. Itu hanya membuat keberadaan alam dimensi Saku semakin mungkin di mata Rivindio. Rivindio juga memastikan bahwa tidak ada satupun tempat yang diselidikinya yang memiliki peluang untuk menggunakan jaringan Werdelem untuk komunikasi. Dengan begitu, jika si kembar memiliki kaki tangan di tempat-tempat tersebut, mereka tidak akan dapat menghubungi si kembar. Hal lain yang membuat penyelidikan Rivindio yakin bahwa ia mengikuti jejak kelompok yang sama adalah identitasnya. Di jaringan Kekaisaran Werdelem, tidak ada yang salah dengan nama yang diambil Ryan, Rowan, atau Kentucky. Semuanya tampak baik-baik saja, kecuali lokasinya. Nama-nama pakar Kekaisaran Werdelem ini muncul terlalu jauh dari zona normal mereka atau pernah dianggap menghilang. Ia benar-benar mulai mempertimbangkan gagasan bahwa mungkin kelompok Ryan dan Rowan memiliki beberapa metode untuk memalsukan ide batu Werdelem yang asli. Namun, hal lain menjadi jelas dengan semua penyelidikan itu. Kelompok si kembar jelas memiliki setidaknya satu ahli tingkat tinggi. Hanya saja ahli ini, atau para ahli, telah dilemahkan dan muncul di dunia fana ini entah bagaimana. Mungkinkah mereka adalah apa yang disebut penyerbu Kekaisaran Werdelem? Itu terlalu dini untuk dikatakan, tetapi ide itu pasti berakar dalam pikiran Rivindio sendiri. Namun, dia tidak mengutarakan pikirannya kepada siapapun. Jika dia benar dan berhasil menyingkirkan para penyerbu itu akan menjadi prestasinya. Itu akan sempurna baginya, jadi dia tetap diam sepanjang jalan. Hal lain yang ia pahami adalah bahwa ahli ini,
atau para ahli ini, sedang berusaha mendapatkan kembali kekuatan mereka secepat mungkin. Berbagai tempat yang dikunjungi Rivindell, seperti klan Gondel, lokasi balai penempaan sebelumnya, sekte pembelah dunia, salamander lava pristine, si kembar tampaknya meningkatkan kultivasi mereka dengan kecepatan yang menggelikan. Itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya dapat dicapai oleh orang-orang dari planet Fana ini. Dengan mengingat hal itu, Rivindell akhirnya punya ide. Bab 3167. Karena para ahli ini berusaha meningkatkan level kultivasi mereka secepat mungkin, dia mungkin juga menciptakan situasi di mana mereka akan muncul sendiri. Apa yang bisa membuat para ahli yang jelas-jelas berasal dari alam yang lebih tinggi paling menginginkannya saat ini? Tentu saja, itu adalah batu surgawi. Jadi, dia mencari tahu apa yang bisa dia gunakan untuk mengangkat topik batu surgawi ke seluruh dunia dan tidak terlihat terlalu mencurigakan. Saat itulah dia melihat hal tentang ahli alam surgawi yang mengunjungi planet Fana setiap 500 tahun. Sejujurnya, belum saatnya bagi salah satu dari mereka untuk turun. Masih ada beberapa dekade lagi hingga hal itu terjadi. Untungnya, itu bukan periode yang pasti. Waktu antara kunjungan mereka cukup bervariasi, dan kebetulan saja itu sekitar 500 tahun. Rivindell memikirkan kemungkinan waktunya terlalu tepat untuk menjadi kenyataan. Sayangnya baginya, ia tidak punya waktu untuk menunggu. Jika ia tetap tinggal di planet itu selama beberapa dekade berikutnya hingga kunjungan yang sebenarnya terjadi, semuanya akan terlambat. Jangan lupa bahwa Rivindell baru berusia 30-an tahun. Ia tidak bisa menghabiskan waktu yang lama di alam fana. Masa depannya di Istana Agung bergantung padanya. Tanpa pilihan lain, ia langsung menjalankan rencananya. Ia mengisolasi planet kolosal di jaringan Werdelem dan membuat berbagai kekuatan bekerja sama dengannya secara rahasia, semuanya melalui kekuatan Balai Inkuisisi. Jadi, berita bahwa ahli alam surgawi akan datang dan akan membagikan beberapa batu surgawi hanya tersebar di kolosal. Planet lain tidak tahu apapun tentang itu, karena itu semua bohong. Ya, planet Giantel terlibat di dalamnya, tetapi hanya Balai Inkuisisi. Makhluk hidup lainnya di sana tidak tahu apapun. Kemudian muncullah ide tentang cara menangkap kelompok si kembar. Yang ini jauh lebih mudah diatur. Formasi semacam ini mungkin tidak ada di planet Fana, tetapi itu adalah sesuatu yang cukup sederhana di alam tinggi, formasi yang mampu mendeteksi alam dimensi kantong. Bagaimanapun, alam dimensi kantong bukanlah sesuatu yang luar biasa di sana. Rivindell memberi master formasi Giantel rencananya, dan mereka menyiapkan formasi. Rivindell benar-benar telah menempuh perjalanan panjang karena kurangnya konsentrasi garis keturunannya. Dia harus menggunakan semua cara yang mungkin untuk terus menerima sumber daya dari istana tertinggi dan tidak tertinggal terlalu jauh. Dia menjadi sangat cerdas cukup awal dibandingkan dengan pasangannya, entah dia mau atau tidak. Sayangnya istana tidak terlalu peduli dengan konsentrasi garis keturunannya. Pengalaman, kecerdasan, kelelawar Camazots lainnya akhirnya akan mendapatkannya seiring berjalannya waktu. Namun, Rivindell tidak akan dapat meningkatkan garis keturunannya terlepas dari berapa lama waktu berlalu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia juga memiliki akses ke pil yang levelnya sama dengan yang bisa dibuat sendiri oleh Rowan, dan Rivindell telah menggunakan semuanya. Meskipun demikian, kecerdasan itu berperan dalam strateginya. Dalam penyelidikannya terhadap kejadian di Aula Tempa Inkuisisi, ia jadi paham bahwa kelompok si kembar tampaknya paham banyak tentang formasi. Masuk akal, bukan? Lagi pula, bagaimana mereka bisa menguasai semua inti formasi sekaligus tanpa ada yang menyadarinya hingga semuanya terlambat? Karena itu, Rivindell tidak mengutak-atik formasi teleportasi apapun di planet kolosal. Si kembar telah pergi ke benua ras humanoid dan ras binatang iblis. Dia tidak yakin di mana dia akan menemukan mereka selanjutnya. Meski begitu, dia meminta Giantel membangun formasi di luar planetnya. Formasi di planet Giantel akan menyelidiki para ahli yang berteleportasi ke sana setelah mereka meninggalkan planet kolosal. Jadi, terlepas dari siapapun itu, mereka tidak dapat mengubah tujuan di tengah-tengah teleportasi mereka. Akhirnya, yang membuat Rivindell sangat gembira, dia benar-benar menangkap si kembar. Dia ragu apakah si kembar akan mencoba datang untuk mendapatkan hadiah batu surgawi. Rivindell tidak menyadari betapa benarnya dia. Rowan memang merasa waktunya terlalu tepat. Namun pada akhirnya,
mereka tetap memutuskan untuk pergi dan melihat setelah memastikan bahwa formasi teleportasi di kota binatang iblis di planet kolosal tidak ada yang salah. Seluruh rencana Rivindio hampir gagal karena Roan. Setelah pocket dimensional realm terdeteksi, tujuan teleportasi si kembar berubah di tengah jalan, mengirim mereka ke ruang kosong di suatu tempat lain di tata surya yang sama. Di sana, Rivindio sudah menunggu mereka. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, kalian sudah tahu. Waktu berlalu, dan pencarian Rivindio akhirnya dihentikan. Pertama-tama, Istana Agung tidak terlalu peduli padanya, jadi itu bukan keputusan yang sulit bagi mereka. Sebaliknya, mereka senang karena telah terbebas dari beban itu. Dalam kasus si kembar, jelas menjadi mustahil untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memalsukan ide Werdelem atau tidak karena mereka tewas bersama Rivindio dan para ahli lainnya di dalam formasi. Dengan perginya para ahli dari istana tertinggi, keadaan perlahan kembali normal. Berita tentang para ahli alam surgawi diubah oleh Balai Inkuisisi, dengan mengatakan bahwa itu hanya ujian untuk melihat berapa banyak ahli dari kolosal yang akan hadir. Tidak seorang pun mengerti apapun, tetapi para ahli dari kolosal hanya bisa menerima dan kembali ke planet kolosal tanpa mengeluh. Istana Agung akhirnya melaporkan kembali ke Werdelem Main Universe bahwa tidak ada hasil dari penyelidikan mengenai ide palsu Werdelem Stone, yang sudah diduga oleh Main Universe. Memalsukan ide Werdelem Stone, jelas tidak mungkin, dan mereka baru saja mendapat konfirmasi tentang hal itu. Namun, berita lain juga tersebar. Balai Inkuisisi dari kolosal planet melaporkan bahwa mereka telah menangkap pelaku penghancuran balai tempa dan kaki tangannya, dan mengatakan bahwa mereka semua telah tewas sekarang. Benar atau tidaknya, bahkan Balai Inkuisisi tidak dapat mengatakannya. Bagaimanapun, Rivindio dan kelompok si kembar menghilang hari itu dalam peristiwa itu. Orang hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Tahun berikutnya, berita lain muncul. Dili dilaporkan telah bergabung dengan Balai Inkuisisi setelah tahun itu, dengan janji bahwa ia akan memperoleh batu Werdelem surgawi di kemudian hari. Tidak seorang pun merasa aneh karena setahun yang lalu ia dilaporkan telah memahami tahap kelima dari SWOT Intent. Yang terpenting, ada baiknya seseorang seperti dia disingkirkan. Harus bersaing dengan pengguna Weapon Intent tahap kelima selama kontes batu Werdelem Millennium berikutnya bukanlah sesuatu yang ingin dialami siapapun. Selain itu, tidak banyak yang benar-benar terjadi. Puluhan tahun kemudian, ahli alam surgawi itu datang sesuai jadwal. Ia akhirnya pergi ke planet Rock, salah satu dari 7 planet berpenghuni di tata surya. Ia melakukan demonstrasi, berbicara kepada para ahli, mengajar beberapa orang yang menurutnya layak untuk dibimbingnya, dan akhirnya pergi seminggu kemudian. Ahli lain dari alam surgawi tidak akan datang sebelum kompetisi batu Werdelem surgawi berikutnya, jadi itu tidak penting lagi. Tak lama kemudian, 100 tahun berlalu, lalu 200, 300 tahun, saat itu, tak seorang pun mengingat Rivindio, si kembar, penghancuran balai penempaan, atau hal-hal semacam itu. Kebanyakan makhluk hidup yang hidup pada saat itu sudah mati. Namun, lebih dari 400 tahun kemudian, sesuatu mulai berubah. Di tempat Rean, Rivindio, dan yang lainnya menghilang, sesuatu mulai berubah. Waktu dan ruang tampak menyusut, seolah-olah pintu menuju alam lain sedang terbuka. Bab 3168. Lubang dalam ruang dan waktu itu seharusnya tidak muncul sekarang. Namun, sesuatu yang terjadi di tata surya ini tampaknya telah mempercepat prosesnya. Namun, tidak ada yang keluar dari sana. Benda itu tetap di sana, sama sekali tidak bergerak. Dan karena lokasi ini jauh dari planet-planet tata surya, tidak ada yang menyadari kehadirannya. Gangguannya terhadap ruang dan waktu terlalu kecil sehingga seorang ahli hanya perlu berada beberapa meter jauhnya untuk menyadarinya. Jika dilihat dari luar, para ahli Void Tempering Realm dan di atasnya akan menyebutnya di balik Fabric of Space and Time, yang tidak sepenuhnya salah. Itu memang tampak seperti retakan di ruang angkasa dan tidak ada yang lain. Di sana, alam dimensi yang telah ada di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tampak berkembang dengan cepat. Tidak, lebih baik mengatakan bahwa itu hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di sana sejak awal. Apakah tempat itu masih bagian dari alam fana? Mungkin itu bagian dari alam surgawi. Dunia bawah. Surga. Di tempat lain. Sulit untuk mengatakannya. Itu karena apa yang Anda miliki di sana bukanlah energi spiritual, energi surgawi, atau variasi energi kultivasi lainnya.
Sebaliknya, ia memiliki jenis energi lain, yang sangat tua, energi kekacauan. Hanya saja konsentrasinya benar-benar sangat kecil, bahkan tidak seperseribu dari apa yang pernah dirasakan si kembar di planet Loporit di masa lalu, apalagi apa yang dapat mereka akses di sumber asal kekacauan lisan. Di dalam tempat itu, sebuah kejadian yang sangat familiar terjadi. Sebuah lubang hitam kecil tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu berlangsung selama 1 detik atau lebih. Banyak hal terjadi dalam detik itu. Pertama, lubang itu menumpahkan potongan-potongan yang hancur dari apa yang dulunya adalah sebuah pesawat luar angkasa. Beberapa bagian bangkai pesawat ruang angkasa itu juga memiliki potongan daging, darah, dan tulang. Siapapun mereka di masa lalu tidak menjadi masalah. Hanya satu hal yang pasti, mereka mati dengan sangat cepat, tanpa sempat merasakan sakit. Bahkan jiwa mereka pun tidak tersisa. Namun, tepat saat lubang semi hitam itu hendak menutup, 2 mayat juga keluar. Satu tampak seperti Ghost Snow Wolf, sementara yang lain memiliki beberapa ciri dari ras kelelawar Chamazots. Namun, mayat-mayat itu tidak mati. Begitu mereka muncul di luar, mereka membuka mata dan melompat mundur. Benar saja, keduanya tidak lain adalah Ryan dan Rivindio. Ryan segera menyadari bahwa kekuatan luar angkasa yang menahannya menghilang, menarik bintang hitamnya dari alam dimensi. Rivindio tidak berbeda. Dia memanggil banyak tombak darahnya saat dia kembali ke bentuk kelelawar Chamazots, menatap Ryan dan siap menyerang. Namun, mereka berdua tidak melupakan apa yang terjadi 400 tahun lalu. Mereka ditelan oleh lubang hitam yang baru saja menghilang di depan mereka saat ini. Rivindio fokus pada Ryan tetapi juga menyebarkan indera surgawinya. Ia segera menemukan sisa-sisa pesawat luar angkasa miliknya dan apa yang dulunya adalah bawahannya dan para ahli lainnya dari Aula Inkuisisi. Ia tidak merasa marah. Ia tidak menyimpan emosi apapun terhadap para ahli yang hampir tidak dikenalnya itu. Yang lebih penting, ia tidak mengenali tempat di mana ia berada saat itu. Namun, ia tetap berhati-hati, sambil menatap Ryan. Apa yang kau lakukan? Ryan juga bingung. Dia tidak menjawab Rivindio, tetapi pikirannya melayang ke alam dimensi jiwa surgawi. Kakak Orb, apa yang terjadi? Aku tidak siap untuk meretas formasi itu ketika dia menyerangmu. Pada akhirnya, aku hanya bisa memaksanya untuk kelebihan beban dan jatuh ke dalam keadaan kacau. Struktur ruang dan waktu di alam fana jauh lebih tipis dan lebih lemah daripada alam tinggi. Jadi, ketika aku menghancurkan formasi yang mengendalikan ruang itu, semuanya runtuh. Sepertinya kita ditelan oleh lubang hitam itu, atau apalah itu. Rowan, Kentucky, dan Zangetsu juga berada di dalam alam dimensi jiwa surgawi, kebingungan. Bagi mereka, baru sedetik berlalu sejak Ryan dibawa ke lubang hitam. Mereka mengira Ryan pasti akan mati, tetapi rasanya lebih seperti teleportasi. Detik pertama, Ryan berada di luar di tengah ruang, detik berikutnya, ia dikirim ke lokasi baru ini. Rowan mengamati bagian luar dan mengabaikan kejadian-kejadian itu. Binatang iblis alam transisi tahap tengah itu mengambil alih. Ayo keluar, Kentucky. Benar. Kentucky terbangun dari keterkejutannya, dan keduanya menghilang. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Keduanya segera muncul di dekat Ryan, sehingga jumlah mereka bertambah menjadi 3. Pada saat yang sama, tubuh Ryan berubah, fitur serigala salju hantu miliknya menghilang, dan auranya kembali menjadi aura ras humanoid. Rivindio tidak merasa sedikit pun terkejut. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia tahu Ryan pasti memiliki teman-temannya di dalam pocket dimensional realm miliknya, dan kemunculan mereka hanya menegaskan keyakinannya. Jadi kau benar-benar bersembunyi di sana, Ryan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menyerang. Nak, bagaimana kalau kita turunkan senjata kita? Sejauh yang aku lihat, ini sepertinya bukan saat yang tepat untuk saling bertarung. Rivindio jelas menyadari hal itu. Tempat yang mereka temukan aneh. Jauh di kejauhan, beberapa reruntuhan terlihat mengambang di angkasa. Namun, reruntuhan itu tidak terlalu berarti. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah retakan angkasa. Baik kelompok si kembar maupun Rivindio memahami bahwa mereka berada di dalam semacam alam dimensi atau semacamnya. Namun, tempat ini sangat tidak stabil. Cangkang yang memisahkannya dari badai spasial di luar tampak seperti bisa pecah kapan saja. Rivindio tidak tahu di mana dia berada, tetapi jelas itu berbahaya. Namun, sekali lagi,
Keunggulan kultivasinya sangat besar. Dia hanya mempertimbangkan apakah dia harus menyingkirkan si kembar dan burung besar di belakangnya terlebih dahulu. Dan bagaimana jika aku membunuh kalian semua terlebih dahulu lalu mencari jalan keluar? Kentaki mendengus di belakang Ryan dan Rowan. Sekarang, bisakah kalian benar-benar melakukannya? Garis keturunan kerajaannya segera dilepaskan dengan kekuatan penuh. Jadi bagaimana jika Rivindio memiliki garis keturunan Chamazots surgawi? Itu masih jauh lebih rendah daripada garis keturunan kerajaan Minokawannya, terutama mengingat betapa tipisnya itu. Aduh, Rivindio langsung merasakan tekanan dari garis keturunan yang lebih tinggi di sekujur tubuhnya. Ia pernah merasakan tekanan semacam ini sekali, hanya sekali. Saat itu Triaglia, kelelawar regal Chamazots dan pemilik alam semesta ini, muncul di istana tertinggi. Mustahil.